subscribe itu tidak bayar, subscribe gratis. Kalian bisa subscribe sebanyak-banyaknya kepada channel yang mengikuti pada dengan subscribe sama saja kalian sudah membantu perjalanan menantu dalam membasmi kezaliman itu kamu bumi ini. Mungkin menantu tidak bisa panjang lebar, sekarang menantu akan berangkat mungkin dari perkampungan nanti menantu akan berangkat ya jadi sejauh mungkin, yang pasti menantu akan mencari kedamaian tersendiri. Baik kameramen, kita langsung berangkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana itu? Tunggu. Iya. Wah. Kau berpakaian tampak rapi sekali. Maaf, aku sengaja berpakaian seperti ini karena aku ingin pergi dari sini. Mau ke mana? Mana itu? Aku ingin pergi dari wilayah. Jangan ganggu. Jangan kau ganggu aku, Bung. Saya tidak pernah mengganggu Mbak Datuk. Kali ini saya akan bicara dengan Mbak Datuk yang begitu sangat penting, Mbak Datuk. Apa yang ingin kau bicarakan? Saya ada suatu hal yang ini pribadi saya, Mbak Datuk. Saya tidak melibatkan orang lain. Bolehkah minta waktu senggang sedikit saja, Mbak Datuk? Saya akan berbicara dengan Mbak Datuk. Kalau pembicaraanmu memang sepatas untuk didengarkan, iya, Mbak Datuk akan mendengarkannya. Iya, kalau itu hanya ingin mencelakakan Mbak Datuk. Oh tidak Mbak Datuk. Ini sangat perlu sekali, penting sekali. Saya tidak mau juga ada orang lain juga yang melihat obrolan kita, Mbak Datuk. Bisa ada waktu senggang sedikit saja, Mbak Datuk. Begini saja, kalau memang kau ingin kita berbicara panjang lebar, maka lebih baik kita langsung ke tempat bubuk ini. Iya, Mbak Datuk, saya minta tolong Mbak Datuk beri saya kesempatan untuk ngobrol walaupun beberapa menit saja. Ya, boleh. Ya, silakan Mbak Datuk. Gimana kalau kita langsung? Iya. Kau di depan saja, aku masih takut sekali ini. Jangan khawatir Mbak Datuk, tujuan saya baik. Saya untuk pribadi saya sendiri, Mbak Datuk. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Saya akan ngobrol informasi dengan Mbak Datuk masalah kehidupan ini, Mbak Datuk. Kehidupan tapi alangkah lebih baik kita ngobrol, Mbak Datuk. Baik, aku akan mau mendengarkan obrol. Kalau memang kehidupan yang kau bicarakan nanti untuk menuju kebaikan, aku akan siap. Benar. Silakan. Yud, Uyut. Mungkin Uyut tidak ada. Tidak apa-apa. Kita bisa bersingkat. Iya. Sepertinya api ada di sini, tapi Uyut tidak jauh. Iya. Bismillah. Boleh numpang dulu, Mbak Datuk. Silakan. Bagaimana? Alhamdulillah. Silakan kau untuk bercerita. Apa yang ingin bercerita? Masalah kehidupan saya, Mbak Datuk. Iya, silakan. Entah kenapa kehidupan ini semenjak saya jadi preman juga, saya seolah-olah dikejar rasa bersalah dan rasa berdosa, Mbak Datuk. Itu kan sudah kuucapkan kepada diri. Atas apa yang pernah kuucapkan kepadamu, harusnya kau harus menyadari. Justru itu, Mbak Datuk, saya baru menyadari bahwa ternyata uang-uang yang saya peroleh dari Mahesa, emas intan berlian itu tidak berfaedah, tidak barokah, Mbak Datuk. Alhamdulillah. Semakin saya menghambur-hamburkan uang itu, semakin saya membuat orang-orang murka kepada saya, semakin saya seolah hati ini tidak tentram, tidak nyaman, Mbak Datuk. Ya, inilah masalah. Allah akan gampang untuk membalikkan hati manusia apabila memang dia sudah terkenal. Makanya dari itu kukatakan kepadamu, Bunga, sainglah diri karena uang bukan segalanya hidup di dunia. Iya, Mbak Datuk. Saya mulai sadar saat ini ternyata saya telah tersesat, Mbak Datuk. Tersesat di lembah hina-hina
lembah hitam, lembah yang amat sangat dimurkai yang maha kuasa. Saya baru sadar bahwa tiada gunanya kita berpoya-poya, menghambur-hamburkan uang, bermain wanita, tapi hati kita kosong dengan nilai-nilai keimanan. Alhamdulillah. Kalau kau sudah mengetahui hal ini, yang jelas begini Purwaka, kita dilahirkan dari rahim seorang ibu. Iya. Bagaimana dengan ibu apabila kelakuanmu di dunia seperti ini? Bagaimana dengan ibadah? Iya. Dia akan menerima apa yang engkau lakukan di dunia. Coba kau pikirkan ke sana. Orang tua saya Madatu, Allah. ibu dan ayah saya telah lama meninggal dunia. Iya, itulah yang kukatakan kepadamu. Aku lebih mengetahui semua dari Purwaka. Dan yang membuat saya sedih Madatu, begitu kecewa dan murkanya almarhumah di alam kubur. Semakin saya jauhi cobaan itu, seolah-olah setan laknatullah menari-nari di pelupuk mata saya. Malah itu persoalannya Madatu. Jadi saya sengaja mendatangi Mak Datu. Saya ingin curhat, ingin sharing, minta masukan kehidupan ini. Itulah yang aku katakan. Iya. Yang aku sedihkan di situ, bagaimana dengan almarhum ibu orang tua melihat engkau di dunia ini seperti ini. Itu. Terkadang saya menjerit di batin saya Mak Datu. Iya, benar. Mau menjauhi hal-hal yang sangat jahat, sangat kotor, sangat hina itu, tapi entah kenapa semakin saya menjauhinya, semakin saya ini seolah-olah terkena perangkap iblis itu Madatu. Iya, itulah suatu cobaan bagi kita. Bagaimana engkau bisa melawan dari cobaan-cobaan ke depannya? Kau harus baik. Tadinya aku ingin pergi dari wilayah. Iya. Dan sekarang pun saya sadar Madatu, bahwa rekan-rekan spiritual yang telah saya sakiti, mereka tergores bagaikan sembilu yang menusuk kolbu dan hati mereka. Apakah bisa mereka memaafkan dan membuka pintu hati mereka? Ini pertanyaannya Madatu. Tetapi Allah itu maha pengampun. Allah saja memaafkan. Tidak mungkin kita sebagai makhluknya tidak saling memaafkan. Itu. Tapi yang jelas, kalau kau ingin bertobat, maka bertobatlah yang sesungguhnya. Iya. Menit berganti dengan menit, jam berganti jam, hari berganti dengan hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, tak terasa sebenarnya umur kita bukan bertambah tapi berkurang. Makanya Itulah kau sudah mengetahui semua. Kanjeng Nabi Muhammad SAW meninggal dunia di usia 63 tahun Madanya. Apakah juga kita bisa di umur itu, ataukah di saat ini juga? Ya, kita tidak bisa menentukannya kapan kita akan dipanggil. Bisa saja pergi pulang dari sini, kau dipanggil, aku pun bisa dipanggil. Karena itu rahasia Allah yang kita tidak bisa tahu. Ada sebuah bahasa dari orang India, orang Hindustan mana tuh? Iya, benar. Kata mereka kabikusi kabiyahum, kadang hidup ini kadang suka, kadang duka mana tuh. Jadi kalau kita sia-siakan umur ini, amat sangat menyesal orang itu. Benar. Ya itulah yang aku ucapkan kepadamu. Karena jangan sampai di sisa waktu kita masih menebar kejahatan. Kenapa saya minta tolong dengan mana tuh, minta masukan? Kalau saya dengan mereka yang sering saya sakiti, saya takut saya ditertawakan. Takut ini hanyalah bualan tipuan muslihat dari bulan. Aku percaya. Karena tidak mungkin air mata bisa jatuh dengan sendirinya tanpa diiringi dengan hati nurani kita akan terbentuknya suatu permasalahan yang kita sadari itu akan membuat
jauh sebelum kita terlahir Madatu ya, dalam kandungan ibu kita dirawat dalam kandungan, sampai terkadang ibu kita nyawa sebagai taruhan demi untuk melahirkan anaknya. Dia tidak pernah memikirkan keselamatannya, tapi memikirkan agar anaknya bisa melihat dunia ini Madatu. Dan balasannya seperti Bulaga, setelah meninggal dunia kita brutal. Nah ini yang membuat Bulaga dihantui rasa bersalah Madatu sebenarnya Madatu. Makanya saya pengen sekali Madatu menyesalinya Madatu. Terus saya juga minta masukan dari Madatu agar supaya bagaimana kehidupan saya ke depannya Madatu. Saya tidak pernah memikirkan hal-hal seperti uang, seperti barang-barang yang Madatu miliki, tapi yang saya pikirkan bagaimana dengan nasib saya ke depan. Hanya itu Madatu, hanya itu saja. Alhamdulillah. Aku sangat bersedih dengan kata-kata. Aku juga sangat bersedih dengan apa yang kau ucapkan. Mungkin ini memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang membawa rencana. Jadi kita di sini kita hanya sebagai pemerannya. Dia menentukan, hanya Allah yang menentukan. Karena kita hidup sesuai sejatinya kita hidup di dunia ini hanya berpatok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar Madatu. Dia yang menentukan. Justru itu alhamdulillah Madatu sedikit demi sedikit memberikan sebuah nasihat-nasihat, ujangan-ujangan yang begitu amat sangat penting bagi kehidupan saya ke depan. Karena benarlah tiada gunanya harta berlimpah, kekayaan yang kita miliki, tapi kalau hati dan kalbu kita kosong dengan nilai-nilai keimanan Madatu. Inilah kuasa Allah. Di saat aku ingin pergi, engkau datang tepat pada waktunya. Sebelum aku pergi dari wilayah ini, tadinya aku rasa, kusangka engkau akan bertempur melawan. Oh tidak Madatu, saya mulai sadar menyadari, saya sempat tidur semalam Madatu. Saya berpikir, merenung, kalau saya tidak pernah berubah, siapa lagi yang akan merubahnya Madatu? Karena tidak satu yang bisa merubah nasib dan perilaku kita selain kita sendiri. Nah, Madatu. Jadi Madatu, saya sebentar sekedar minta saran Madatu, apakah rekan-rekan spiritual daripada Lampung ini ataukah juga yang maha kuasa bisa memaafkan sang pendosa ini Madatu? Tenang. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Siapapun yang bertobat, Dia akan menerima tobat kita. Dia memang benar-benar tobat kita. Kalau spiritual, nanti urusan aku yang bicara pada mereka. Kalau kau memang benar bertobat, Ya, kadang sontak pikiran saya melamun, menerawang jauh sekali Madatu. Kalau saya ikuti Mahesa tidak ada ujungnya. Memang Mahesa tidak akan pernah berhenti menggelontorkan uang-uangnya, emas-emasnya, tapi semu, fata morgana Madatu. benar. Ketenangan hidup yang tidak kau dapatkan di saat engkau menempuh jalan untuk mengikuti jejak dari Mahesa. Ya, Yang jelas ke depannya, kalau kau memang benar-benar ingin bertobat, tinggalkanlah semua itu. Tinggalkan Mahesa. Marilah bersama kita pacu kehidupan ini di dalam kebaikan. Kita berada itu selama ini Madatu, tugas kita. kenapa saya jadi pelarian saja Madatu? Yang pertama, walaupun saya menjadi spiritual, perasaan Bulaga tidak ada satu pun sahabat-sahabat para sesrempel yang sayang, yang memberikan perhatian kepada Bulaga, apalagi menjadi preman Madatu. Yang jelas kau harus bertobat dulu. Kalau kau memang benar-benar bertobat, Allah saja kukatakan Maha Pengampun, tidak mungkin mereka tidak mengampuni. Aku dulu berpikir waktu aku masih jadi penjahat, seperti Bulaga juga. Apakah mungkin orang sejahat aku diterima di masyarakat, di mata-mata umum? Apakah aku diterima di spiritual, di kawan-kawan, sahabat-sahabat, bahkan di skriber-skriber di mana berada? Apakah dia menerima? Alhamdulillah, mereka sayang padaku.
saya takut doa-doa sumpah serapah dari sahabat-sahabat Bang Ri, sahabat-sahabat Iya. Sindo Channel, sahabat-sahabat Mak Dato akan menjadi real kenyataan. Itu yang saya amat sangat takutkan sekali, Mak Dato. Saya ngeri karena ucapan adalah sebuah doa, Mak Dato. Tapi segalanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah bertobat, kita sudah akan mendapatkan surga Allah. Kalau kau memang benar bertobat, pergi dari sini, kita meninggal, maka kita insya Allah kita akan diberikan surga. Karena tobat kita memang benar-benar tobat. Tapi saya berjanji dalam hati kecil saya, Mak Dato. Saya tidak akan pernah pergi, malahan saya akan bagaimana caranya agar Maha Esa ini terbuka pintu hidayahnya, terketuk rasa kebersamaannya, dia mengakui, menyadari bahwa perbuatannya selama ini clear. Benar, ya. Makanya dari sini mengucapkan kepada kameramen Cindo Channel, Mang Otong, ya, mereka selalu Mang Otong itu siapa, Mak Dato? Mang Otong ini adalah salah satu trik sandi dari santri yang mengikuti. Memang dia sengaja dibikin channel seperti itu, biar terlihat dia seperti preman. Jadi dari namanya kan seperti preman. Jadi Sabar, Mak Dato. ya, Mang Otong Channel. dia Mang Otong channel. Oh, itu trik sandi dari Bali Lampung Ya, yang disusupkan agar para ya, preman-preman dia tidak bisa- tahu. Ya, dia bisa mengetahui Oh, bagaimana latar belakang kalian tadinya. Tapi kalau kau memang sudah bertobat, mungkin dia akan bahagia sekali. Kameramen, ya kameramen. berarti Bali Lampung masih sayang, Mak Dato, ya, dengan subscriber, dengan spiritualnya. Iya, memang begitulah keadaannya. Kau memang salah prinsip kalau kau bilang dia tidak sayang pada diri. Dia sangat sayang pada diri. Iya. Jadi bagaimana, Mak Dato, kedepannya kita menata hidup ini, Mak Dato, agar seperti Bung Laga ini jangan sampai lagi tergelincir, terjerembab ke jurang yang paling dalam, Mak Dato. Iya, itu harus kita proses dulu Bulaga. Yang jelas memang Bulaga itu sudah istiqomah dalam kebaikan. Kita akan minta pada sahabat-sahabat dimanapun ada berada untuk memaafkan Bulaga. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu berdoa, menjauhi segala larangan. Itu tugas kita. Berarti, Mak Dato, ilmu-ilmu hitam, syair-syair berdarah yang melekat terpatri dalam hati Bung Laga ini harus dilebur hancurkan. Ya, itu harus kita buang. Karena banyak sekali guru masa Mak Dato, saya ambil semua entah hitam entah putih, yang penting saya bisa menguasai dunia persilatan ini, Mak Dato. Ya, sejatinya manusia begini. Kalau engkau bisa melawan hawa nafsu, melawan setan, maka dia akan sirna dengan sendirinya. Dia tidak akan berhenti. Kalau yang masih mengikuti berarti dia masih ingin lebih baik. Dia sudah setia, layaknya seperti kita. Tapi saya minta kepada Mak Dato, jangan hanya Bung Laga, tapi berikan nasihat ujangan kepada Mahesa juga, Mak Dato. Siapa tahu dia berubah Ya. ke depannya. Seandainya nanti aku bertemu dengan Mahesa, itu memang sudah tujuanku. Aku ingin kalian itu bukan bertempur, tapi menyentuh hati kalian untuk berbuat baik, untuk menyadari kesalahan apa yang kalian lakukan itu. Dan juga bukan hanya Mahesa, Mak Dato, Mat Tomblo, Udin Bontol, Ya itulah, karena Uyut mulai juga sepertinya acu tak acu hanya memikirkan janda kembang Tanjung Harapan, Reni. ya itu semua yang terjadi. Makanya Scrabble sudah bilang padaku, hati-hati, Yoyot ini bisa masih bisa kita nasihati. Tapi memang itu perlu cukup biaya karena mana tuh akan membeli air yang memang air bersih. Maksudnya untuk menetralisir kiri atau roba lagi, Ya, agar pikirannya jangan ke janda kembang itu lagi. ya, biar kita pokoknya hawa-hawa dari hawa-hawa jahat negatif yang pernah kalian ritualkan kepada diri. Iya. akan Tapi kita ada sudah- masukan, Mak Dato. Nah inilah saya perlu bocorkan ke Mak Dato, entah sehari dua hari atau minggu depan Ki
Ki Uyut Notorogo ini akan melangsungkan pernikahan dengan Janda Kembang Jeng Raini itu Madatu. Inilah Madatu harus menghentikannya. Artinya berarti Madatu hari ini tidak akan pernah pergi dari wilayah ini. Karena Terus Madatu ingin bagaimana Madatu menghalangi. menghentikan agar pikiran Ki Uyut Notorogo ini tidak terbayang-bayang terus dengan Janda Kembang itu Madatu? Sejenis apa Madatu? Iya, itulah tugasnya Madatu, ingin menyadarkannya. Walaupun apapun yang tadi harus Madatu berikan, maka Madatu akan cari supaya Ki Uyung ini bisa sadar akan apa yang dilakukan dia salah. Karena kalau kita berikan nasihat, dia belum diobati, maka dia akan berkata konyol. Dia bilang Madatu ini iri hati karena Madatu tidak laku, tidak ada wanita yang mau dengan Madatu. Ada bocoran juga Madatu emas itu telah diberikan kepada Udin Botak dari Mahesa untuk Uyut. Terus kalau tidak salah entah golek, entah jaipo, entah tayu, bahkan organ tunggal juga Madatu. Mereka ini akan mengadakan hiburan besar-besaran Madatu. Kamu nanti Bulaga bisa bantu aku untuk menghalangi semua itu. Kalau memang Madatu Bulaga- saya tidak puasa raja Madatu, saya tidak puasa. Mohon maaf saya merokok Madatu Ya ya. silakan. Iya. Jadi kalau memang Bulaga memang sudah benar-benar bertobat, di sini saya juga bisa mengatasnamakan Bulaga untuk memohon kepada Scraper untuk memaafkan Bulaga ini. Iya. Dan saya pun tidak akan pernah pergi lagi dari wilayah ini, artinya saya bisa berpenampilan seperti Tidak ini. Madatu, tidak usah Madatu kemana-mana lagi Madatu sampai ke mau ke Pulau Jawa ataupun ke Kalimantan ataupun ke Sulawesi, tidak usah Madatu. Tidak usah khawatir, saya tidak mungkin lagi mengejar-ngejar Madatu. Bahkan saya malah takut saya dikejar-kejar oleh Mahesa dan kawan-kawannya karena saya bisa membaca dan saya telah menanggung resiko serta konsekuensinya. Saya pasti akan dikejar-kejar oleh mereka Madatu. Tapi tidak masalah Madatu, walaupun saya meregang nyawa sekalipun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perkataanmu memang benar Bulaga. Mudah-mudahan katamu yang benar. Dan ibaratnya keris yang ada di Madatu yang di sarung dalam jaket itu tidak usah dibungkus-bungkus segala Madatu. Saya tidak mungkin punya niat jelek Madatu. Aku tidak akan Tidak usah, Aku Madatu. sudah percaya sepenuhnya kepada diri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadinya aku ingin pergi dari wilayah ini Bulaga, untuk menyisihkan diri. Tapi karena engkau sudah berbuat lain, kau sudah menuju kebaikan. Makanya aku sangat senang Bulaga. Bahkan saya akan pergi ke seberang Madatu, ke Pulau Jawa, ke tempat guru saya bagaimana agar supaya ilmu-ilmu hitam sini kena dicabut Madatu. Iya, iya. Itu juga bisa Bulaga. Tapi kalau Madatu bisa juga saya tidak perlu ke seberang Madatu. Ya, bisa. Itu bisa kita cabut. Tapi kita membutuhkan waktu. Tidak secepat itu untuk menyambut dari semua ilmu yang kau pergunakan. Saya tahu Madatu. Pasti Madatu untuk menetralisir bayang-bayang Janda Kembang Tanjung Harapan Sireni ke Uyut Notorogo pasti butuh peralatan. Untuk mencabut ilmu hitam dari Bulaga pasti butuh alat. Dalam artian saya tahu kebutuhan Madatu, saya juga ada sedikit uang Madatu. Iya, iya. Sedikit uang, kalau Madatu berkenan menerimanya akan saya berikan Madatu ada 2 juta Madatu. Tapi uang itu dari mana hasilnya? Jujur Madatu, uang itu dikatakan haram kalau memperolehnya dengan haram kan. Iya, benar. Madatu telah Bulaga jual kan 60 botol madu hitam putih yang berada kubur ya. Jadi ada 4 botol yang Bulaga jual Madatu. Nah itulah, tadi bukan merampok Madatu, bukan Bulaga meras membengkel, bukan Madatu. Menjual madu ada 4 botol Madatu. Jadi Bulaga jual 2 juta Madatu. Kira-kira menurut Madatu seperti itu masih haram atau tidak Madatu? Begini, Bung Lambang. Kita tidak bisa menentukan. Itu hanya kuasa Allah yang jelas kita sebagai manusia. Kalau kita bisa mencerna itu dapatnya dari mana, nilai itu Allah. Lebih baik kalau menurut pendapat Datuk, kita cari dulu uang, biar nanti tidak usah dipakai uang itu. Tapi
Tapi ada perbandingan Madatu. Perbandingannya seperti ini Madatu. Sebenarnya tidak ada yang namanya ilmu hitam, ilmu putih Madatu. Benar. Tinggal bagaimana ilmu hitam bisa jadi putih Madatu. Tinggal Iya. mempunyai orang yang menggunakan. Itulah yang kukatakan kepadamu, Bung Laga. Tapi kalau untuk sekedar untuk membersihkan diri, itu juga bisa, Bung Laga. Salah satunya kita rajinlah beribadah. Dia akan bersih dengan sendirinya. Agar kerak-kerak kotoran fitnah benci iri di dalam hati ini terkikis. Terkikis. Dia tidak akan pernah melihat orang, walaupun orang itu memiliki uang banyak, kita tidak akan tertarik. Karena kita memiliki prinsip tersendiri. Apa yang aku dapat, itulah pemberian Allah. Begitu. Nah, tapi Madatu juga bisa juga mungkin menyampaikan ke sahabat-sahabat Madatu channel Pada Lampu Iya. agar sudi kiranya untuk memaafkan dan membuka pintu hati mereka. Saya memaafkan sangat Mulaka, Madatu. yakin sekali, Bung Laga. Saya sangat yakin sekali pada skriper kita ini. Dan mereka ini orang baik. Di mereka bukan orang jahat. Mereka akan menerima apa yang kau ucapkan. Sudah kukatakan tadi. Kalau memang ucapan itu keluar dari hati nurani, itu saja. Tapi saat ini aku percaya dengan apa yang kau ucapkan. Kenapa? Karena aku berpikir tidak mungkin air mata itu menetes dengan sendirinya. Kalau dia, Berarti biarlah Madatu ya, walaupun mungkin sahabat-sahabat mengatakan itu air mata bawang, ya, air mata tipu daya, tipu muslihat, berarti biarkan saja Madatu ya. ya itu biarkan saja. Karena yang penting keyakinan diri. Kalau kau memang sudah yakin, maka tunjukkanlah keyakinan. Tunjukkan pada mereka kalau kau benar-benar bertobat. Tapi apabila kau berbicara seperti ini, di lain waktu kau bikin ulah lagi, mereka tidak akan pernah lagi percaya dengan itu. Nah, tapi ada pertanyaan juga Madatu. Berarti setiap perjalanan Mak Datu ada Cindo Channel dan ada Mang Otong Channel. Iya benar, mereka begitu. Mang Otong Channel ini disusupkan oleh Pada Lampu. Iya, Oh iya, iya. sengaja dia bikin nama seperti itu. Agar remang-remang. Nah, agar tidak Tapi diketahui Madatu oleh saya kalian. perhatikan Madatu, mohon maaf Madatu ya. Iya. Dibilang menyanjung, Iya. memang menyanjung, tapi kalau pakaian seperti ini Madatu, Bagaimana? saya bayangkan seperti aktor film India apa namanya Sanjay Dutt itu Madatu. Luar biasa Madatu ini ganteng orangnya, berwibawa, terus kata-katanya bijak. Kau jangan terlalu banyak muji. Benar Madatu. Karena Tidak kalau- seperti Bung Laga yang hitam cungkring terus mulutnya busuk. Iya. Tapi begini, Bung Laga. Oh iya. Walaupun seperti ini, Madatu belum punya pasangan. Karena sepeninggalnya istri Madatu, Yang anaknya si Janggar. ya, Oh iya iya. Madatu tidak pernah lagi mengenal seorang wanita. Mungkin kalau memang ada seorang wanita yang ingin pada Madatu, mungkin Madatu tidak akan pernah sia-siakan. Karena sejatinya kehidupan kita Tapi saya di percaya. dunia ini, Saya percaya Madatu tipe orang yang setia. Setia dalam artian itu satu bukti yang memisahkan kan hanya ajal. ya, Waktu meninggalnya almarhumah ibunya Janggar. benar. Mudah-mudahan Madatu dalam artian menilik dari sikap, tutur bahasa, attitude Madatu, saya yakin Madatu tidak akan mungkin hitungan tahun Madatu akan mendapatkan jodoh yang memang Mak Datu idam-idamkan selama ini. Amin, 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 amin ya Allah. Mudah-mudahan doa dijawab oleh Allah. Ya. Kalau Bung Laga biarlah dalam artian kemana kaki melangkah Bung Laga akan tuju ke sana. Bung Laga tidak memikirkan, mohon maaf Madatu ya. Tapi kau jangan berkecil hati, Bung Laga. Saya pesimis menghadapi hidup ini Madatu karena sudah kadung sepertinya 100% satu pun segelintir pun tidak ada lagi yang menyukai Bung Laga. Itu hanya perasaanmu saja. Aku dulu seperti itu, Bung Laga. Aku juga seperti itu. Bahkan sampai saat ini aku pun belum mendapatkan yang namanya orang yang Tepat, ingin, orang tepat yang ingin bersama diriku untuk meniti kehidupan. Aku pun belum ada. Tapi aku tetap berusaha. Ya, ya. Tapi Madatu seperti jaket ini sepertinya ada subscribermu
yang empati, yang kasihan mungkin dengan Mbak Datuk, tapi subhanallah begitu dermawannya sahabatmu itu Mbak Datuk, mungkin dia timbul rasa iba kasihan melihat keadaan Mbak Datuk. Sebenarnya jaket ini sudah rusak, Itu tidak masalah. karena jaket ini karena aku sudah ada warga yang mendatangi bahwa aku ingin pergi dari daerah wilayah sini, maka dia memberi aku pakaian seperti ini supaya tidak dikenali oleh kalian. Itu tujuanku tadi. Kenapa? Makanya aku tadi terperanjat bertemu dengan diri. Ya itu tadi tujuan saya Mbak Datuk. Ini amat sangat krusial, amat sangat penting sekali agar tidak ada orang yang tahu. Ya biarlah kalau masalah Cindo Channel, mengotong channel, mempublikasikannya biarlah, tapi setidaknya saya punya nawa itu niat yang tulus mulus tanpa ada rasa pikiran untuk tipu daya ataupun muslihat. Alhamdulillah. Ini semua masa Allah Maulana. Kau sudah terketuk hatimu. Amin, untuk- amin, untuk amin. menuju jalan yang Iya. benar. Ini akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang saya punya prinsip pada itu. Kalau mau sebenar-sebenarnya, Iya, bagaimana? yang saya takutkan di dunia ini hanya ada dua pada itu. Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tua saya pada itu. Demi tujuan mulia dan benar, tapi benar pada itu. Iya. Yang lain kalau toh memang saya benar, tidak pernah saya takutkan pada itu. Jadi untuk itu kenapa saya datang kemari menemui Mbak Datuk sengaja, bukan saya nyambi, bukan. Iya, iya. Sengaja agar Mbak Datuk sebenarnya mengerti ini loh Bung Laga, agar bisa dikupas tuntas kepribadian dari Bung Laga sebenarnya. Iya, iya. Bung Laga ini orangnya sebenarnya sepertinya arogan di luaran, ganas di luaran, tapi Bung Laga ini sentimental, cengeng asli Mbak Datuk. Jiwa Bung Laga itu amat sangat mudah sedih. Sebenarnya dalam hal agama mungkin kau lebih paham daripada aku. Madatu. Sama kita banyak kekurangan Mbak Datuk. Ada kekurangan, ya ada kelebihan Mbak Datuk. Jadi kan kata Mbak Datuk sendiri, syukurilah hidup ini Mbak Datuk. Iya, kita bersyukur dengan kehidupan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan kita syukuri. Karena rezeki yang kita dapat saat kita bangun tidur pun Allah sudah memberi rezeki pada kita. Salah satunya kita sudah bisa melihat isi dunia lagi. Tolong nanti sampaikan kepada rekan-rekan Mbak Datuk, Bek, Iya, iya. Ompong, Gus Arya, Rio, Kirambat, Billy, Mario, dan lain-lainnya Mbak Datuk. Tolong sampaikan rasa maaf saya. Kalau toh memang mereka tidak mau memaafkan, setidaknya saya telah minta maaf Mbak Datuk. Karena bukankah lebih baik memaafkan daripada minta maaf? Iya, baik, baik. Akan sampaikan kepada mereka permintaan maafmu, Bung. Mudah-mudahan kau tidak akan tersesat lagi Iya. ke lembah nista yang pernah kau karungi kemarin-kemarin. Jadi lalu Mbak Datuk tidak jadi pergi Iya. ke Ya mungkin akan luar aku ya? kembalikan lagi pakaian ini kalau memang mereka tidak. Aku Iya. takutnya mereka nanti melihat aku masih berpakaian seperti ini di wilayah ini, aku jadi gen. Tapi kalau Iya. memang sudah memberikan ya aku terima saja. Sebenarnya miris, kasihan juga ya melihat keadaan Uyut ya. Iya. Dia nanam Ini cabai, kan terbengkalai semua. terbengkalai. Gara-gara dia mabuk dari seorang. Nah, ada juga ada bocor Mbak Datuk. Ini rahasia yang memang perlu Mbak Datuk ketahui. Ternyata Jeng Reni ini orang tuanya bekas penari jaipongan Mbak Datuk. Jadi wajar, sudah pasti ada susu. Bagaimana agar menarik hati seorang pria. Masya Allah. Jeng Reni pun ternyata punya semar mesem dan jalan goyang Mbak Datuk. Masya Allah. Itulah yang memang aku Ya terawat orang selama sekali beruyut kita tahu sendiri, dia orangnya bukan sembarangan, punya ilmu tinggi. benar. Tapi Tapi dari dulu nah. memang Uyut itu dari dulu memang tergoda kalau dengan seorang wanita. Itu memang sudah menjadi penyakitnya. Saya perhatikan Mbak Datuk, sebenarnya Jeng Reni mak ngomong kalau di Ponten itu sebenarnya paling 5,5. Mohon maaf Mbak Datuk ya. Iya. 5,5. Berarti di bawah standar kecantikannya. Tapi entah kenapa di mata Ki Uyut Notorogo seolah-olah bidadari nan cantik jelita. Subhanallah. Itulah aku katakan kita tidak bisa
lagi untuk menasihati Uyut kalau masih dalam keadaan seperti itu. Makanya bagaimanapun juga nanti kalau belum kusiram dengan air suci, mungkin aku belum bisa ngobrol dengan Uyut. Kemana Madato mencarinya, sedangkan itu kan tidak ada jualannya itu yang di hutan Madato. Insya Allah bisa kudapatkan, walaupun nanti harganya pun agak mahal sedikit. Aku Itu tapi nggak mahal, percaya. Madato. Saya perkirakan itu sekitar harganya 3-5 juta Madato. Ya, insya Allah. Kalau Madato memang ada kekurangan yang uang 2 juta tadi akan saya berikan Madato. Jangan ulang. Jangan. Aku tidak mau menerima uang dari diri. Maaf, aku bukan berarti aku ini munafik. Tidak mau menerima uang dari bukan. Aku karena kau sudah berkehendak ingin bertobat saja, aku sudah senang. Jadi tidak perlu kau memberikan uang. Sebenarnya Madato masih ada Bukan keraguan-raguan. ragu, bukan ragu. Seolah-olah Bulaga ini sang pendosa yang tidak bisa dimaafkan lagi Madato. Kau salah kaprah. Padahal jauh dari lubuk hati Bulaga yang paling dalam Aku sudah percaya. merintih dalam artian seolah terkoyak-koyak hati ini Madato. Aku sudah percaya dengan ucapan. Tapi yang jelas, aku tidak mau lagi membebanimu. Tidak, Kau Madato. sudah banyak tentu. Walaupun nanti saya sebatang kara, tidak ada masalah Madato. Biarlah mungkin ini karma yang harus Bulaga terima Madato. Sekarang begini pun kalau memang kau sudah bertobat, kau harus mencari lagi seorang istri yang soleha, yang bisa membimbing ke jalan yang benar. Tapi itu kan bagaikan punggung merindukan bulan. Manalah mungkin Madato. Tidak mungkin pun. Manalah mungkin ada sesosok wanita yang demen, yang empati pada bulan. Selagi kita masih berusaha, insya Allah Tuhan akan kabulkan. Karena bagi mereka itu daripada hidup berdua Bulaga lebih baik dengan orang lain. Padahal tujuan Bulaga ini orangnya romantis sebenarnya. Kalau mau sebenarnya romantis, senang dengan keindahan-keindahan. Kalau bisa, mohon maaf Madato, kalau bisa telapak tangan ini seumur hidup semati tidak melekat di pipi seorang wanita Madato. Sekarang begini, yang aku inginkan pada diri Bulaga, apabila Bulaga sudah mendapatkan seorang istri yang soleha, dia akan membimbing Bulaga ke jalan yang benar. Bulaga tidak akan terperosok lagi. Itu Bulaga, itu yang kuinginkan. Saya berjanji Madato, dalam hati kecil saya berjanji, seandainya saja masih ada takdir untuk diri ini Madato, maka saya akan buktikan kepada Madato dan seluruh spiritual serta Bari Lampung bahwa Bulaga akan hidup sederhana apa adanya, yang penting bisa bahagia suami istri, membina rumah tangga sampai beranak pinak. Amin, 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 ya Allah. Amin, amin, ya Allah. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bulaga mendapatkan istri yang soleha, Amin ya. yang bisa membimbing Bulaga ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti mungkin Madato juga Madato lapar, apa ada makanan atau Oh ini Mang Datuk sebenarnya tidak membawa makanan. Tadinya Mang Datuk memang ingin pergi, tapi karena Bulaga sudah ingin bertobat dan benar-benar bertobat, Mang Datuk percaya. Bahkan sekarang Mang Datuk tidak ingin pergi. Oh iya Madato, saya ada pertanyaan Madato. Iya. Sehari-hari di hutan Madato, ya taruhlah kalau minum ya, minum itu kan bisa di sungai juga bisa kita minum walaupun mentah Madato ya. Kuman-kuman itu bisa kita netralisir. Iya. Nah masalah makanan Madato. Makan Madato ini makan, apalagi Madato puasa Rajab saat ini kan. Madato makan dari mana Madato? Iya kan ada buah-buah sama seperti itu. Pada tuh makan seperti ini. Ini kan ada pisang. Pisang ini kan bisa kita jadikan makanan. Subhanallah. Walaupun kita rebus juga dia bisa. Tidak perlu matang, mentah juga mau. Mentah juga bisa kita makan. Subhanallah, kehidupan Madato amat sangat miris, tapi Madato bahagia menjalaninya Madato. Iya, karena sejatinya manusia itu semua langkah kaki kita itu satu cobaan Bulaga. Jadi Madato mau kemana? Ya tadinya Madatuk ingin pergi dari wilayah ini, Sekarang mau balik arah. tapi karena Bulaga sudah ada etikat baik untuk berbuat baik, yang tidak lagi membuat kerusuhan, ya untuk apa Madatuk meninggalkan wilayah ini? Berarti kita berpisah di simpang jalan Madato. Ya,
saya akan menjalani kehidupan saya, Madato pun sama halnya, tapi tidak usah was-was, tidak usah khawatir, saya tidak akan pernah mengejar-ngejar Madato lagi, malah walaupun saya mengejar saya akan sharing, kita akan tukar pendapat Madato. Jadi Bulaga mohon pamit, mohon maaf kalau telah mengganggu aktivitas dari Madato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.